Halo Kak, Halo, gimana nih kabarnya hari ini? kabarnya hari ini cukup baik. Baik, kalau gitu gimana tadi perjalanannya ke sini? Lancar, tapi mau kasih sekarang. Eh, apa sih yang membuat kakak ingin datang ke konseling ini sendiri? Karena aku merasa hari ini aku tuh kayak lagi masanya dulu yang aku lupa dan mengganggu aku sendiri. Baik Kak, sebelum sesi konseling ini dimulai, saya akan menjelaskan terkait ilmu konsen. Di sini waktu kita cuma 15 menit ya Kak, jadi Kakak bisa memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Kemudian, apakah Kakak ingin ke kamar mandi terlebih dahulu? Tidak. Baik, boleh Kakak kenalin diri terlebih dahulu? Oke, nama aku Mia. Baik Kak Nia, di sini saya Amelia Suci sebagai konselor dari Kak Nia. Nah, kita langsung mulai ke sesi konseling saja ya. Kakak bisa menceritakan apa yang ingin kakak sampaikan. Jadi karena akhirnya ini aku merasa cemas yang menurut aku tuh nggak kayak biasanya dan itu tuh mengganggu jam tidur aku juga dan juga aku di kelas jadi sulit berkonsentrasi sekali. Sulit konsentrasinya itu bagaimana ya Kak, bisa diceritakan? Jadi kalau di kelas itu jadi aku kayak masih mikirin hal-hal yang nggak terlalu penting itu aku pikirin sampai di dalam kelas jadi terbawa-bawa gitu loh Kak. Selain itu, apakah ada dampak yang muncul Kak, dampak seperti dampak fisik gitu? Dampak yang muncul dari aku overthinking itu dan jadi kayak masih hal-hal yang nggak penting itu aku jadi sulit tidur. Terus ketika aku cemas itu tanganku gemeteran ya Kak, tapi biasanya gemeteran aja, tapi sekarang tuh kayak sebadan-badan jadi panik sendiri, terus juga keringat dingin, terus jadi rasanya tuh kayak pusing mual gitu. Baik Kak, apakah sebelumnya kakak juga sudah merasakan ini atau baru akhir-akhir ini Kak? Sebenarnya aku ngerasain kayak gitu nggak baru-baru sih, sering dan setiap saat, setiap hari juga itu tuh. Tapi menurut aku yang kali ini tuh kayak nggak aku biasanya gitu. Aku biasanya cuma kayak ya udah panik dikit atau dingin aja tangannya gitu. Apakah dari kakak sendiri sebelumnya sudah menemukan solusi untuk mengurangi kecemasan itu sendiri? Belum. Kalau bolehkah saya memberi saran? Boleh. Mungkin dari kakak bisa melakukan mindfulness setiap malam ya kak, seperti mengatakan kepada diri sendiri, oh terima kasih hari ini aku sudah melakukan yang terbaik, besok aku akan melakukan yang lebih baik lagi. Apakah overthinking ini sendiri ada kaitannya dengan pengalaman masa lalu kakak yang mungkin yang kurang mengenakan? Mungkin ada ya Kak, jadi aku jadi kurang percaya diri aja sih, makanya aku jadi sering takut dengar teman-teman aku nanti gimana terhadap aku gitu loh, pandangan mereka terhadap aku. Jadi dulu aku waktu SD itu aku pernah jadi sekretaris di kelas dan itu kan aku nulis di bawah tulis. Nah semenjak itu tuh teman-teman kayak marah-marah ke aku gitu loh, padahal kan itu tugas dari guru, tapi mereka marahnya ke aku karena aku banyak banget. Terus juga ada pengalaman dari teman aku sendiri suka. Jadi ketika aku suka ngelihat teman-teman aku maju itu gimana, jadi aku contoh. Jadinya ketika teman aku dijudge oleh teman-teman di kelas, itu tuh aku jadi mikir gitu loh, nanti aku kalau kayak gini digituin juga nggak ya gitu. Jadi sampai sekarang pun aku kalau mau presentasi di kelas juga jadi kurang pede, terus juga jadi takut. Walaupun itu sebenarnya nggak terjadi. Berarti rasa cemas itu sendiri muncul bisa jadi diakibatkan dari kejadian yang sudah berlalu ya Kak? Iya. Apakah kurang pede itu sendiri berpengaruh kepada kecemasan itu Kak? Pengaruh banget. Jadi kalau aku merasa kayak nggak percaya diri ke depan kelas, aku jadi gugup sendiri, tangan aku gemeteran sendiri, jadi ngomong pun jadi kayak belibet gitu kan. Mungkin
dari kejadian yang sebelumnya, apakah ada lagi seperti apa ya, hal lain yang mempengaruhi dari kecemasan itu? Mungkin karena itu juga sih beban tugas juga ya kak. Jadi, kemudian dari rasa cemas itu sendiri, apakah berdampak pada apa ya, seperti overthinking gitu? Ya pastinya iya karena aku pasti suka overthinking setiap malam dan itu malah bikin aku sedih sendiri. Terus aku jadi ini kenapa aku kayak gini, aku bingung kayak kenapa apa aku hari ini ada salah. Mungkin kayak hal-hal kecil, misal aku nggak sengaja ngomong ke teman, pada temanku biasa aja pun aku pikirin di malam itu dan sampai mau sulit tidur, sampai gemeteran sendiri, sampai nangis sendiri, dan itu tuh nangisnya nggak bisa kontrol gitu loh kak. Apakah overthinking itu sendiri berpengaruh pada kegiatan sehari-hari kakak? Berpengaruh karena overthinking itu aku sulit tidur ya, jadinya waktu di kelas aku kayak kurang efektif buat mengikuti perkuliahan gitu. Bisa dijelaskan kak, kurang efektifnya itu bagaimana ya? Apakah di kelas kakak jadi kurang fokus atau bagaimana? Ya di kelas aku jadi kurang fokus, kurang semangat, kayak aku udah capek sama pikiranku sendiri, sama yang tadi kemarin-kemarin, sama yang tadi malam yang aku pikirin, jadi besokannya tuh kayak nggak ada tenaga lagi gitu loh. Mungkin kakak bisa apa ya, mencari kegiatan sosial untuk mengalihkan perhatian itu ya kak, mengalihkan overthinking. Apakah kakak sudah pernah mencoba? Untuk kegiatan ya, sebenarnya aku udah dari lama ya kayak gini, cuma yang baru akhir-akhir ini ya. Dan dari dulu aku udah nyoba buat biar lebih pede, biar masa sih aku gitu doang gemeteran, takut gitu. Itu tuh dari SMA aku udah ngikutin banyak organisasi, dan sekarang pun aku juga ikut satu organisasi eksternal, tapi aku masih banyak takutnya juga, terus masih suka khawatir sendiri, terus cemasku malah tambah berlebihan karena overthinking banyak itu juga. Baik, kalau begitu berarti interaksi sosial juga belum mengurangi rasa overthinking itu sendiri ya kak? Belum. Kemudian kakak mungkin ada solusi lain dari diri kakak sendiri deh, kayak bicara public speaking dengan orang terdekat gitu atau bagaimana? Sebenarnya aku udah nyoba sih kak, tapi karena pikiran-pikiran aku yang terlalu negatif itu jadi aku kayak susah gitu loh kak. Aku udah nyoba, tapi waktu aku udah di depan aku ngerasa gugup banget, malah jadi nggak fokus sendiri gitu. Oke, mungkin kakak bisa coba ya, kalau kakak lagi presentasi atau bagaimana, kakak coba tenangkan diri terlebih dahulu. Jadi kakak jangan berpikiran negatif, kan itu di luar kendali kita ya kak. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin. Oke, baik. Kemudian apakah kakak pernah cemas itu apa ya, apa ya, kakak rasakan cemas itu secara berulang-ulang kayak hari ini aku udah kayak cemas capek banget gitu, besok aku masih merasakan cemas itu lagi nih? Iya, akhir-akhir ini seperti itu. Setiap kali aku ngerasa ini gimana tugas aku, terus jadi mikirin hal lain, besoknya setelah itu aku selesai dengan pikiran aku, dengan aku jadi sulit tidur, itu besoknya aku pasti ada hal aja yang aku pikirin dan yang kemarin tuh jadi kepikiran lagi gitu kak. Mungkin kakak juga bisa juga menulis kayak apa ya, journaling kak setiap harinya itu. Oh, aku hari ini mungkin ini yang membuat aku cemas gini, terus besok aku bisa berbuat lebih baik lagi begitu. Kemudian kan dari rasa cemas itu sendiri kakak tadi mengatakan membuat rendah diri ya kak. Nah, rendah diri itu sendiri gimana yang menurut kakak? Menurut aku kayak aku jadi kurang percaya diri sih kak di depan orang banyak, dan di depan orang banyak itu aku banyak takut salah ngomong, di formal ya kak, maksudnya kayak presentasi, terus ada
ngomong di depan orang banyak yang bener-bener itu tuh formal banget gitu aku jadi takut. Tapi kalau cuma untuk kayak ngobrol biasa gitu aku berani. Oh, jadi kakak lebih takut ketika mengobrol dengan lingkup yang lebih luas Besar, gitu. iya. Kemudian mungkin kalau saran dari saya ya, kalau kakak setiap malam itu merasa lebih sering overthinking, kakak bisa mengalihkan ke hal-hal kecil yang lebih bermakna. Contohnya kakak bisa menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat. Contohnya kayak kakak bisa beberes kamar atau hal-hal lainnya begitu. Kemudian adakah lagi yang kakak keluhkan selain cemas tadi yang membuat rendah diri, kemudian overthinking dan lain-lain? Mungkin dari aku merasa overthinking terus jadi kepikiran banyak hal itu aku jadi sering nangis sendiri sih kak setiap malam kayak kenapa aku nangisnya tuh aku nggak ngerti, mungkin karena aku merasa capek atau merasa hal yang aku pikirin itu jadi buat aku kepikiran terus gitu loh kak, jadi aku udah sering nangis gitu, jadi sering nangis waktu malam. Mungkin juga kalau saran dari saya, kakak bisa cerita ke orang terdekat terlebih dahulu ya kak, seperti orang tua. Tapi mungkin karena orang tua aku sibuk jadi teman juga aku suka cerita, cuma kan kadang gak semua hal ceritain, jadi aku kayak gak enak, mereka juga punya beban mereka sendiri. Iya, mungkin kakak bisa alihkan dari pola pikir juga ya kak, kakak kan bisa cerita kok orang terdekat terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, mungkin kakak bisa ke konseling seperti ini kak. Mungkin ada pengalaman masa lalu juga yang mungkin kakak belum bisa maafkan gitu kak. Banyak sih kak, Bisa diceritakan saja, tidak apa. tapi aku juga suka nyeritain ini. Santai aja kak. Mungkin kakak sendiri tinggal di rumah sama orang tua ya? Iya. Nah, kakak sendiri mungkin ada waktu kayak weekend gitu kakak bisa cerita kepada orang tua. Mungkin bisa sih, tapi aku lebih sering kayak menghubungi di kamar karena tugas juga banyak dan orang tua juga agak kuat juga sih. Nah, itu mungkin jadi kakak bisa rubah pola itu ya kakak, lebih dekat ke orang tua dulu nih, kayak pendekatan ke orang tua kakak bisa cerita kan itu kalau orang tua kan satu rumah ya kak, mungkin bisa lebih sering untuk dibuat tempat cerita begitu. Kemudian apakah hal ini mempengaruhi kakak di interaksi sosial itu menjadi introvert atau bagaimana? Iya sih, aku di lingkungan sosial ekstrovert sih, mereka lihatnya aku ekstrovert. Cuma kadang aku sama orang baru itu takut buat ngobrol duluan. Jadi aku nggak se-ekstrovert itu buat ngajak kenalan orang. Tapi kalau aku udah kenal, aku emang ekstrovert. Jadi kepribadian kakak itu menurut kakak sendiri ekstrovert, tapi ketika di lingkungan sosial seperti itu kakak merasa sering cemas gitu ya kak ya. Dan cemas itu lebih dipengaruhi oleh pola pikir kakak sendiri. Iya. Nah, kalau dari aku tadi yaitu kakak menerapkan mindfulness, terus coba public speaking dulu sendiri, lebih sering latihan. Kemudian mungkin itu yang dapat aku saranin sih kak. Begitu ya kak, jadi aku harus nerapin itu di setiap hari. Iya, kakak bisa lakukan itu secara bertahap. Nanti kalau kakak sudah mulai cemas itu berkurang, kakak bisa mengalihkan itu ke hal-hal yang lebih positif lagi. Kakak bisa mencoba hal-hal yang lebih positif lagi. Kemudian ada keluhan lain kak? Mungkin baru itu sih kak, karena kecemasan aku tuh kayak buat kehidupan sehari-hari aku terlalu mengganggu ya, karena
cuma masa asli aja aku takut. Terus aku udah gemeteran sendiri seluruh badan, padahal itu cuma pertanyaan kecil dari dosen di rumah, ya online itu aja aku udah merasa cemasnya itu berlebihan banget gitu loh kak. Aku takut kalau nanti aku nggak bisa jawab, aku takut jawaban aku nanti salah gitu. Terus sebenarnya ada nggak yang kayak membuat kakak itu cemas? Mungkin itu sih enggak, aku lebih cemas kalau nanti aku nggak bisa lulus dengan tepat waktu juga gitu. It's okay, semua orang pasti apa ya kak? Nah, setiap orang pasti juga akan merasakan kecemasan seperti itu. Itu adalah hal yang wajar. Tidak hanya kakak yang merasakan itu, tapi mungkin ada teman-teman kakak yang merasakan itu juga. Jadi kakak jangan pernah merasa kalau gimana ya kalau aku ke depannya nggak bisa gitu, kan ada orang-orang di sekitar kakak itu juga merasakan seperti itu. Jadi kakak bisa sharing-sharing lah ke teman dekat kalau nggak bisa ke orang tua mungkin. Tapi interaksi di sosial itu masih baik kan kak? Bukan kakak yang sering menarik diri atau gimana? Oh enggak sih, masih baik. Di waktu tertentu kalau aku merasa nggak capek, aku suka main sama teman aku. Cuma kalau aku ngerasa capek dengan pikiranku sendiri, aku lebih milih aku buat sendiri dulu daripada nanti teman-teman aku jadi ngerasa aku beda bagaimana gitu. Kemudian kakak pernah nggak sih kayak merasa sering kesepian gitu? Di waktu tertentu ya kak, tapi nggak sering-sering banget. Tapi cuma kadang-kadang kan awalnya aku punya adik ya, cuma sekarang udah nggak ada. Jadi ngerasa lebih sendiri dan orang tua tuh dua-duanya juga sibuk. Nah itu kadang aku ada rasa kesepian sendiri. Cuma kadang ada teman-teman sih yang ngajak main, kita belajar bareng gitu. Nah, kalau dari hal itu sendiri kayak interaksi sosial kan juga bisa mengurangi dari anxiety kakak sendiri ya, kayak pikiran yang berlebih yang nggak perlu itu. Kemudian apa ya kak, mungkin ya itu tadi sih yang dapat itu. Mungkin dari kakak ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih. Baik, kalau gitu kita cukupi saja sesi konseling pada kali ini. Terima kasih banyak ya Kak Nia. Next mungkin kita bisa konsultasi lagi ya, bisa konseling lanjutan. Oke, Baik, Kak, saya Anda. Thank you for watching. Bye bye.